Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proses pembuatan ban yang beranggotakan Anissa Harpina, Halipah, dan M. Taufik Hidayat. Next, pengertian ban. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat yang digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Karet alam dan karet sintesis, kedua jenis karet ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karet alam memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna, memiliki plastisitas yang baik, tidak mudah panas, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. Karet sintesis lebih tahan terhadap berbagai bahan kimia dan harganya relatif stabil. Untuk mengubah sifat fisik dari karet dilakukan proses vulkanisasi. Vulkanisasi adalah proses pembentukan ikatan silang kimia dari rantai molekul yang berdiri sendiri, meningkatkan elastisitas dan menurunkan plastisitas. Suhu adalah faktor yang cukup penting dalam proses vulkanisasi, namun tanpa adanya panas pun karet tetap dapat divulkanisasi. Next, bahan dasar pembuatan ban. 1. Benang atau kawat baja, nilon, aramid fiber, rayon, fiberglass atau polister. Biasanya bahan kombinasi misalnya benang polister pada lapisan ban dan kawat baja pada bagian sabuk baja dan bed yang umumnya terjadi pada ban mobil penumpang radial. Yang kedua, karet alam, 400-an jenis karet atau polimer. Yang ketiga, campuran kimia, karbon black, salika, resin. Yang keempat, anti-degran, antioksidan, ozonan, parafin wax. Yang kelima, adhesion promoter, obat salt, brush untuk kawat baja, resin, dan benang, kuratipes, kur, akselerator, aktivator, sulfur. Yang ketujuh ada processing aids, minyak, tracker, peptizer, dan softener. Selanjutnya akan dibacakan oleh Halipah. Selanjutnya itu proses pembuatan ban. Yang pertama, mixing. Berbagai bahan seperti karet alam, karet sintetik, bahan kimia, karbon hitam, dan minyak tertentu diaduk menjadi satu pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Bentuk campuran ini menyerupai adonan kue yang sangat kental. Untuk mengaduk adonan karet ini dibutuhkan mesin mixer yang sangat kuat. Misalnya mixer milik pabrik ban AP Tires yang konsumsi listriknya hanya 1.500 watt. Hasil dari proses mixing adalah kompon yang masih empuk berbentuk lembaran atau sheet gum. Yang kedua itu extruding. Adonan hasil mixing tadi dibuat menjadi treat dan sidewall. Prosesnya adalah injeksi dan extruding hingga terbentuk profil. Yang ketiga, cylinder. Salah satu proses setelah mixing adalah pembuatan inner liner dengan mengubah adonan menjadi lembaran tipis setebal 1,2 mm. Adonan untuk ini memang khusus sehingga dihasilkan inner liner yang memiliki pori-pori rapat sehingga tak dapat ditembus udara. Selain inner liner, pada silinder ini juga dibuat lapisan lain seperti bed layer, coupley, dan plycord dengan membuat lembaran seperti anyaman benang polyester yang dibuat silang untuk menambah kekuatan. Yang keempat itu bit. Sementara proses silinder berjalan, di bagian lain ada pembuatan bit wire, yaitu melapisi kawat baja dengan karet. Proses ini berjalan otomatis dan begitu keluar dari mesin, bit wire sudah berbentuk lingkaran sesuai dengan ukuran rim. Yang kelima itu cutting. Di sini proses yang dilakukan adalah pemotongan hasil dari seksi silinder. Lembaran dipotong presisi sesuai dengan ukuran ban. Yang keenam itu building, masih di ruang ber-AC. Di sini hasil dari seksi-seksi sebelumnya disatukan. Meski prosesnya menggunakan mesin secara otomatis, namun masih diperlukan bantuan manusia. Tidak mungkin proses building bisa dilakukan mesin secara full otomatis.
Yang ketujuh itu karing. Di sini ban mentah dicetak dengan suhu sekitar 178 derajat Celcius selama kira-kira 8 menit, tergantung ukuran bannya. Keluar dari mesin karing, ban sudah terbentuk termasuk profil, tulisan merek, tipe, ukuran ban, dan semua informasi yang ada di dinding ban. 8 itu finishing atau quality control. Setelah selesai, ban diperiksa secara visual apakah ada cacat atau tidak. Proses ini tentu saja tidak menggunakan mesin, jadi ketelitian pekerja sangat dibutuhkan. Selain visual, kontrol juga dilakukan dengan pemeriksaan bilance dan menggunakan sinar X. Selanjutnya itu menurut jurnal Herminawati 2010, volume 26 nomor 1 Desember tahun 2010, halaman 42 sampai 48, dalam pembuatan ban dalam sepeda motor dengan filler precipitated calcium carbonate atau PCC, pembuatan barang karet memerlukan filler untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik barang karet seperti tegangan putus, ketahanan sobek, dan ketahanan kikis. Untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik barang karet digunakan filler penguat atau reinforcing filler, baik carbon black sebagai black filler, precipitated calcium carbonate atau PCC, maupun silika atau silikat sebagai filler putih. Sifat fisika putih yang paling utama adalah sama seperti carbon black, yaitu ukuran partikel dan distribusinya luas, permukaan spesifik, tingkat struktur dan bentuk, serta porositas. PCC mampu meningkatkan kecepatan vulkanisasi karena bersifat alkalis. Hal ini penting yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan PCC adalah perlakuan permukaan dengan coupling agent seperti merkaptosilan atau pelapisan dengan kalsium stearat, asam stearat, atau sama lemak yang lain. Bahan yang telah mendapat perlakuan permukaan siap didispersikan dan akan menghasilkan kompon kompak dan homogen tanpa terbentuk agregat. Dari jurnal yang dijadikan referensi dapat hasil data yaitu sebagai berikut. Ini menurut jurnal Aditya Prasetya. Karakteristik komponen karet sebelum pemasangan. Yang pertama, kekerasan shock A. Uji kekerasan hardness dilakukan untuk mengetahui besarnya kekerasan vulkanisat komponen karet. Perpanjangan putus persen. Perpanjangan putus merupakan tahapan panjang suatu potongan uji komponen karet bila diregangkan sampai putus, dinyatakan dengan persentase dari panjang potongan uji sebelum diregangkan. Ketahanan sobek. Ketahanan sobek berkaitan dengan energi. Pemutusan sifat-sifat tersebut dapat ditingkatkan dengan menambahkan ikatan silang hingga mencapai tingkat kerapatan tertentu. Pampatan tetap. Pengujian pampatan tetap dilakukan untuk mengetahui sifat elastis vulkanisat karet setelah ditekan pada waktu dan kondisi tertentu, terutama untuk vulkanisat yang dalam pemakaiannya mengalami penekanan. Next. Yang kedua, karakterisasi komponen karet setelah pengusangan. Penurunan kekerasan short A, hasil pengujian perubahan kekerasan komponen ban dalam kendaraan bermotor setelah pengusangan untuk semua perlakuan memenuhi syarat mutu komponen ban dalam kendaraan bermotor standar nasional Indonesia, yaitu maksimal 5. Penurunan tegangan putus. Semakin kecil nilai tegangan putus komponen ban dalam kendaraan bermotor roda 2, maka elastisitas komponen karet semakin kecil. Komponen karet masih elastis, nilai perubahan dengan tegangan putus komponen ban dalam kendaraan bermotor roda 2 untuk semua perlakuan memenuhi syarat mutu komponen ban dalam kendaraan bermotor standar nasional Indonesia, yaitu maksimal 15%. Penurunan perpanjangan putus. Hasil pengujian nilai perpanjangan putus komponen ban dalam kendaraan bermotor roda 2 masih menunjukkan bahwa komponen karet masih elastis. Penurunan perpanjangan putus dapat disebabkan meningkatnya rapat ikatan silang antar molekul karet, adanya antioksidan TMQ yang mempunyai sifat yang kuat melindungi
karet terhadap suhu tinggi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata ataupun pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.